Sat, gimana Sat? Kok memuji mengaji? Iya, awan saat ini memang waktu ini dapat dari Mamuju, teman-teman Mamuju kan baru bikin ini apa komunitas pengajian. Itu namanya collab. Nah, masya Allah, termasuk antum yang mufid ya, masya Allah, barakallahu fiik. Sat, ada sesuatu yang ingin anda tanyakan sama antum nih, Sat, mumpung antum di Bali nih, Sat. Ini selama ini anak unek-uneknya banyak nih, Sat. Cuman yang anda tanyakan adalah mengenai masalah zaman kekinian ada istilahnya FWB, FWB, Friend with Benefits. Kalau istilah kerennya TTM, teman tapi mesra. Jadul itu. Jadul. Ada lagi istilahnya lagi, Sat, one night stand. Itu one stand, kalau perlu dijelasin nggak ya? Nggak usah, Sat, ya? Paham. Paham ya? Nah, itu seperti apa, Sat? Karena sebagian orang berteman biasa, tapi di samping itu mereka berharap ada sesuatu lebih dari pertemanan itu, Sat. Sampai melakukan sesuatu yang nggak, ya begitulah. Zina. Nah, itu. Anda mau nyebut itu ke atas, Sat. Atas ya. Iya. Friends, teman. Friend, benefits. Dapat apalah gitu kan, Benefits keuntungan, gitu. Mungkin paling enggak diantar pulang gratis, ditemanin makan gratis, mungkin ditraktir. Ini punya status seolah-olah punya pasangan. Iya. Seolah-olah ada yang punya dan memiliki seseorang. Betul, malam itu aja. Dan endingnya bisa jadi adalah perzinahan. Betul, dan sangat banyak kejadian seperti itu, Ustaz. Dari teman biasa melakukan begituan, ya akhirnya ya gitu loh, Ustaz. Tapi anak ngira dulu itu adalah yang apa tuh? TTM tadi tuh, teman tapi mesra. Teman dari mesra. Tapi anak tidak pernah nyangka kalau ada jadi lifestyle baru dengan nama Friends with Benefit. Friends with Benefits, FWB. Berarti orang zaman sekarang banyak? Banyak. Hah? Banyak. Jadi laporan dari teman-teman itu lagi ngetren di kalangan anak-anak muda sekarang. Bukan hanya anak muda, bahkan orang sudah berkeluarga pun melakukan banyak. Ketika Kenapa mereka lakukan itu? Mungkin karena dorongan syahwat kali ya, Sadia. Jauh dari agama mungkin pertama, terus mungkin yang untuk berkeluarga, jauh dari keluarga, mungkin ketika keluar kota bareng sama temennya yang non sejenis itu lah istilahnya. Maksudnya di luar jenis itu loh, Sat. Oh, teman kantor. Teman kantor segala macam. Malamnya ya gitu lah, Sat. Wow, masya Allah. Dari sisi pandang syariat itu gimana, Sat? Kira-kira, Sat? Ya, kalau Ana rasa bisa dibilang itu paling tidak ya. Nanti akan sentuh-sentuhan dengan yang bukan mahram. Iya. So pasti, Sat. Dan itu adalah kalau di dalam agama kita kan hukumnya haram. Iya. La ayyuta'ana ra'su ahadin minkum bimikhyatin min hadid. Khairun lahu min an yamas samra'atan la tahillah. Kalau kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Paling tidak minimal itu kan. Friends with benefit dengan teman yang lawan jenis. Kedua, kalau ada unsur sekamarnya meskipun nggak zina, paling nggak ada lihat auratnya. Ini Anda bisa bayangkan ya, misalnya antum yang mana? Itu misalnya tamsil ya. Laki-laki yang perempuan. Terus teman satu kantor diutus bareng untuk apa? Acara atau sebuah tugas kantor. Event lah itu dibuat satu kamar. Ya kan? Padahal bukan suami istri. Paling enggak kan kalau mau ganti baju ima cowoknya yang mamerin badan misalnya. Apalagi kalau dia apa nih? Maco. Yang suka one pack. Gym. Ya kan? Lihatkan bodinya, si perempuannya bisa jadi juga syahwatnya muncul. Kemudian atau sebaliknya perempuannya mau mandi dia pakai handukan doang di dalam hotel gitu. Jauh meskipun nggak zina, meskipun nggak zina. Tapi dalam pikiran kan pasti ada keinginan kayak itu, Zat. Meskipun belum tentu. Iya. Tapi paling tidak nanti misalnya ketika ditanya teman kantornya, kemarin kalian berdua sekamar ya? Iya. Kalian ngapa-ngapain ya? Enggak, misalnya gitu. Enggak, kami nggak ngapain. Sumpah. Tapi kan tetap aja. Betul. Ada melihat aurat seseorang yang bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Yang bukan istrinya. Bukan istrinya, betul. Iya. Yang ketiga kalau ada perzinahannya, itu dosa besar. Nabi SAW pernah dibawa oleh dua orang malaikat
pergi ke beberapa tempat. Ada yang disebutkan dalam riwayat itu Ardun Muqaddasah atau Al-Ard Al-Muqaddasah. Beliau melihat ada orang yang ditumbuk kepalanya dengan batu. Ibaratnya gini ya. Ibaratnya antum lagi tidur, anda pegang batu besar. Terus anda tumbukkan ke kepala antum. Sampai pecah gitu. Iya, betul. Batunya gelinding diambil, pas balik batunya udah utuh lagi seperti kepalanya udah utuh lagi, ditumbuk lagi. Itu terus berulang-ulang. Nabi tanya, "Itu siapa?" Malaikat bilang, "Nanti aja. Kita jalan dulu." Jalan lagi. Ketemu orang misalnya gitu ya, lagi bersimpuh. Ngadap ke atas, kemudian anak pegang celurit, anak colok di mata. Dirobek ke belakang. Dicolok di hidung, robek ke belakang. Di rahang, kanan dan kiri. Nabi tanya, "Itu siapa?" Malaikat bilang, "Nanti aja." Belum dijelasin sama malaikat ya? Belum. Kita jalan lagi. Sampai di sebuah semacam cerobong pembakaran, bentuknya bangunan besar, yang di dalamnya laki-laki dan perempuan-perempuan telanjang. Dan di bawahnya ada api. Maka Nabi bertanya, "Itu siapa?" Malaikat bilang, "Nanti." Jalan lagi sampai ke sebuah sungai. Yang di situ ada laki-laki yang berenang dengan mulut yang penuh dengan batu. La ilaha illallah. Dan sungainya sungai dengan warna merah darah. Nabi tanya, "Itu siapa yang dijejali dengan batu?" Malaikat bilang, "Nanti saja." Endingnya, ceritain semua nggak ya? Gak apa-apa, Ustaz. Endingnya adalah kata Nabi, kata malaikat, "Amma rajulul ladzi yuslagu ra'suhu bil hajar." Fa innahu ar-rajul alladhi ya'khudhu al-Qur'ana wa yarfuduhu wa yanmu 'ani salatil maktub. Yang kamu lihat kepalanya dipecahkan dengan batu, laki-laki yang belajar Quran lalu menolak hukum-hukumnya, dan dia suka menyengaja tidur, yanamu 'ani salatil maktubah. Kalau datang waktu salat wajib, malah pergi tidur. Malah suka sengaja tidur. Sengaja ya? Ya Allah. Yang kedua adalah yang dicelurit, itu tukang bohong. Ar-rajulul ladzi yakhruju min baiti fa yakdzibul kadzba tablughul afaq. Orang yang kalau keluar dari rumahnya suka suka bohong di mana-mana. Iya. Dan kebohongannya itu sudah memenuhi cakrawala sehingga orang-orang mengenal dia sebagai seorang pendusta. Itu hukumannya adalah dicelurit wajah. Celurit ya Allah. Dari mata, hidung dan rahang. Nah, yang sesuai dengan friends benefit ini yang ketiga. Kata malaikat, "Wa ammar rijalu wan nisalu uratu fi mithli bina'itan nur fa innahum az-zunatu waz-zawan." Laki-laki dan perempuan-perempuan yang kamu lihat ada di dalam cerobong pembakaran yang dibakar dari bawah, itu adalah laki-laki dan perempuan yang suka berzina. Ya Allah. Anda bisa bilang friends with benefit itu adalah perzinahan. Paling tidak zina tangan, zina mata ngelihat bukan aurat, ya kan, pegangan. Mungkin bisa dari cium-ciuman, bukan cium bibir ya, cium lah mungkin ya. Cium pipi kanan, pipi kiri. Sekedar misalnya kita mampir di sebuah komunitas atau di pertemanan kita bisa bawa dia sebagai seolah-olah dia adalah pacar. Iya. Padahal komitmennya berdua kita bukan pacar. Iya. Seperti itu. Nah, dan menurut Anda gini, apa tadi? Friends with benefit. Friend with benefits. Anda mau bilang kalau dia sampai pada hubungan badan, harusnya kita nggak namakan lagi itu friends with benefit. Itu namanya pezina laki-laki dan pezina perempuan. Jadi nggak usah dihaluskan bahasanya. Iya. Sekarang kan makanya kan bahasanya dihalusin saja. Friend with benefit berarti perzinahan. Artinya ya teman seperti biasa, hari-harinya seperti biasa, teman malam segala macam. Bukan hanya malam, hari-hari tertentu yang mungkin ada kesempatan mereka seperti itu. Indonesia ini mungkin punya kesantunan yang kadang-kadang agak kebablasan. Iya. Santun boleh, baik. Tapi pada hal-hal yang sifatnya buruk, kita harus ucapkan itu dengan lafaz aslinya. Kenapa dengan lafaz aslinya? Biar orang tahu buruknya. Iya. Misalnya bunga, bang, atau bunga dari utang. Itu jangan dibilang bunga, bilang aja riba. Nah, selesai. Jangan bilang itu adalah pekerja seks komersial, bilang saja pelacur. Jangan bilang itu adalah friends with benefit, bilang saja perzinahan. Perzinahan dengan dalih teman. Insya Allah. Nah, jadi, dan kesalahan kita juga adalah ya tadi memperhalus bahasa yang membuat orang-orang jadi terselubung
hakikat aslinya orang nggak mengerti.